Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Ya, bertemu lagi dengan saya, Yata Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, ya. Yang sudah memasuki pertemuan ke-14 ya. Berarti tinggal satu pertemuan lagi ya untuk videonya, ya, yaitu tentang pushdown otomata. Jadi pushdown otomata ini merupakan mesin otomata dari konteks free grammar ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang finite set otomata itu digunakan untuk regular grammar ya. Nah, sekarang kita membahas konteks free grammar ya. Mesinnya adalah yaitu pushdown otomata ya. Merupakan tempat penyimpanan berupa stack ya yang jumlah elemennya itu tidak terbatas ya. Nah, jadi dia merupakan kumpulan elemen sejenis dengan sifat penambahan dan pengambilan melalui top ya. Top itu maksudnya elemen yang paling atasnya ya. Jadi atau pengisiannya adalah LIFO ya, yaitu last in first out ya. Operasi dalam stack itu ya seperti biasa dalam struktur data kalian sudah belajar, yaitu pop ya, yaitu pengambilan elemen, dan juga push atau penambahan elemen ya. Nah, pushdown otomata ini kalau secara matematis itu dinyatakan dalam pasangan 7 tuple ya, yaitu M dalam kurung Q, sigma, gamma, delta, S, F, Z ya, dimana Q itu adalah himpunan state, lalu sigma itu adalah simbol inputnya, lalu lambda itu adalah simbol stacknya apa, lalu delta itu adalah fungsi transisi, kemudian S itu set awal, F itu set akhir, dan Z itu adalah simbol awal dari stack ya. Jadi beda dengan set awal ya. Nah, seperti ini kira-kira kalau kita gambarkan seperti finite set otomata ya. Nah, secara singkat dan sederhana ya, jadi fungsi transisi pada PDA atau pushdown otomata itu dia memiliki 5 label ya, yaitu 3 input dan 2 output ya. Sedangkan diagram transisi PDA itu memiliki 3 label, yaitu 2 input dan 1 output ya. Dimana input pertama dari fungsi transisi itu sama dengan set asal pada diagram transisi ya. Input kedua dari fungsi transisi sama dengan input pertama pada diagram transisi ya. Lalu input ketiga itu sama dengan input kedua pada diagram transisi. Lalu kemudian output pertama ya itu sama dengan set tujuan ya pada diagram transisi, dan output keduanya itu sama dengan output pada diagram transisi ya. Nah, penerimaan sebagai berikut ya caranya. Itu bisa dilakukan dengan cara mengganti top pada stack dengan output kedua fungsi transisi ya. Nah, kalau output kedua panjangnya lebih dari 1 ya, maka ditumpuk dari atas ke bawah ya. Kemudian kalau output keduanya sama dengan epsilon, maka itu lakukan pop ya. Nah, string itu diterima kalau state akhirnya itu dalam keadaan kosong atau berada pada set akhir ya. Kalau tidak ada lagi fungsi transisi untuk set akhir tersebut ya, dengan cara seperti itu. Contohnya kita mau membuktikan bahwa string 001 C100 itu diterima oleh didefinisikan adalah M ya. Nah, di sini dari kiri kanan itu 0 ya. Yang memungkinkan dari 0 dan M itu adalah yang aturan produksi yang pertama ya, yaitu Q1BM. Berarti M-nya itu ditaruh di bawah lalu B-nya di atas ya, seperti itu. Kemudian lihat lagi topnya, di sini sekarang topnya adalah B ya. Maka untuk karakter selanjutnya itu 0 ya. Aturan produksi yang mungkin adalah yang kedua, yaitu Q1BB. Jadinya BB itu ditepuk dari atas ke bawah ya, seperti itu. Jadinya BBM ya. Sekarang topnya adalah B ya, dan stringnya sekarang 1 ya, karakternya. Jadi yang memungkinkan adalah yang ketiga dari terakhir ya. Jadinya HB ya. Jadi B-nya diganti dengan HB seperti itu. Kemudian yang sekarang C ya. C yang memungkinkan dengan top H adalah aturan yang di tengah ya, yaitu Q2H. Jadi H-nya tetap ya, tidak berubah ya. Dia sebenarnya berubah, cuma emang nggak kelihatan karena dia setelah dikeluarkan dimasukkan lagi ya. Jadi itu maksudnya setelah di pop di push lagi ya. Jadi kelihatan seolah tetap ya.
Nah, kemudian setelah ini topnya adalah H dengan karakter apa yang akan dibaca adalah 1, maka ada aturan terakhir yaitu Q2 1H ya. Di sini ya H itu di pop ya karena itu epsilon dan tidak ada penggantinya ya, maka begitu tetap di Q2 ya. Lalu sekarang state-nya Q2 ya, state-nya Q2, kemudian topnya adalah B ya, karakter yang dibaca adalah 0, maka yang cocok adalah yang aturan yang ini Q2 0B menjadi Q2 epsilon. Dengan kata lain B yang di top itu akan di pop ya. Kemudian karakter yang akan kita baca adalah 0 ya, state-nya Q2 ya. Kemudian state-nya Q2 topnya adalah B, maka aturan yang cocok adalah tetap aturan tadi sama ya. Jadi B-nya di pop lagi ya. Nah, stack-nya sudah kosong ya, tapi di sini sudah berada pada state akhir ya, tapi fungsi transisi Q2 itu masih ada ya. Maka kita perlu lakukan transisi lagi ya. Anggap saja setelah 0 itu ada epsilonnya ya. Sehingga stack-nya tetap kosong, atau tetap berada di Q2 ya. Nah, di sini yang cocok adalah untuk membaca epsilon adalah yang dari Q2 ya, dengan top M adalah yang aturan setelahnya yaitu delta Q2 epsilon M, yaitu Q2 epsilon. Berarti M-nya kita pop ya, dan sekarang stack-nya sudah kosong, berarti kesimpulannya adalah 001C1 tersebut. Nah, cara lainnya kalau kalian nggak mau pakai diagram ini, bisa juga menggunakan menggunakan notasi deskripsi seketika ya. Notasi deskripsi seketika itu adalah yang seperti huruf T ini ya. Huruf T tapi dia ngadep ke kiri ya, diputar 90 derajat ya, seperti itu. Oke, jadi untuk materi kali ini cukup sekian ya. Masih ada satu pertemuan lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhur.